Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan, dan di sini kita akan merenungkan ayat firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberi kita hikmat ya, sehingga setiap perkataan Tuhan Yesus bisa masuk ke dalam hati kita, sehingga menjadi terang itu sendiri, sehingga menuntun kita sampai kesudahannya. Amin ya. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Amin ya, amin. Kita akan lanjutkan ya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Injil Yohanes pasal ke-14 ayat 1 sampai 14. Judul perikopnya Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin ya. Amin. Nah, ini adalah percakapan lanjutan antara Tuhan Yesus dan Petrus di depan murid yang lain. Kemarin kan kita membaca dan merenungkan perikop yang berjudul Yesus memperingatkan Petrus. Di situ Tuhan Yesus berkata, kamu
mau memberikan nyawamu bagiku? Tuhan Yesus berkata seperti itu, bertanya. Karena Tuhan Yesus tahu apa yang akan dilakukan Petrus kepadanya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Makanya kita selalu perlu melekat kepada Tuhan. Petrus saja, murid yang paling vokal, murid yang paling paling berani ya, selalu bertanya kepada Tuhan Yesus. Bahkan saat berjalan di atas air, dia murid satu-satunya yang sempat berjalan di atas air. Walaupun saat tertiup angin dia jatuh, tapi dia ditolong Tuhan Yesus, dia sempat berjalan di atas air. Murid yang dimana Tuhan menitipkan jemaatnya, Petrus, maukah kau mengembalakan domba-dombaku? Ditanya sampai 3 kali. Itu Petrus. Petrus seperti itu, yang benar-benar murid yang menjadi salah satu murid kesayangan. Saat doa dimanapun diajak, Petrus yang seperti itu saja sampai menyangkal Tuhan Yesus. Makanya kita perlu untuk selalu melekat kepada Tuhan Yesus. Selalu ingatkan diri kita bahwa kita ini debu, butuh pertolongan Tuhan Yesus. Nah, setelah Tuhan Yesus berkata seperti itu kepada Petrus, Tuhan Yesus berkata lagi kepada mereka, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku, di sini Tuhan Yesus katakan banyak tempat tinggal. Karena Tuhan Yesus kan mengatakan, kemana aku pergi, kalian tidak akan bisa ke sana. Tidak sekarang, nanti kalian akan ke sana. Nah, di sini ada lanjutannya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kalian. Di sini Tuhan Yesus katakan, aku akan menyediakan tempat bagimu. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Amin ya. Ini Tuhan katakan, di mana aku berada, kamu pun akan berada. Kita imani itu. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan kamu tahu jalan ke situ. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan Thomas bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini yang ditanyakan Thomas. Dan jawaban Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada satupun yang bisa ke Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus kita, juru selamat kita. Amin ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kita imani, kita mengenal Tuhan Yesus, maka mendekatlah kepada Tuhan Yesus. Kenalilah Tuhan Yesus. Kenapa? Itu jalan kepada Bapa. Dan Tuhan Yesus mengatakan, saat ini kamu kenal. Saat sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Amin ya. Dan ini kata Filipus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ini yang dikatakan Filipus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Dan kata Tuhan Yesus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan Yesus mengatakan, kalau kamu melihat
kamu melihat Bapa. Kalau kita melihat Tuhan Yesus, kita melihat Bapa. Karena Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus itu di dalam Bapa dan Bapa di dalam Tuhan Yesus. Satu kesatuan. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini dikatakan Tuhan Yesus. Jadi yang aku katakan itu bukan dari diriku sendiri, tapi itu karena ada Bapa di dalam aku yang melakukan pekerjaannya. Jadi apapun yang dilakukan Tuhan Yesus itu atas kehendak Bapa. Bapa yang di dalam Tuhan Yesus yang bekerja melakukan mujizat tersebut. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Tuhan Yesus sampai mengatakan, percayalah, aku itu di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kalau kamu tidak percaya pada perkataanku ini, pada perkataan, kalau Tuhan Yesus berkata ini ya, Bapa di dalam Tuhan Yesus di dalam Bapa, percayalah kepada pekerjaan-pekerjaanku, percayalah kepada mujizat-mujizat yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Karena yang melakukan mujizat yang benar ya, yang sesuai dengan Tuhan Yesus, yang sesuai dengan orang Kristen, karena kita tahu ya, ada mujizat dari dunia lain yang tidak sesuai, dari iblis. Kalau yang dari Tuhan, itu dari Bapa, itu karena orang itu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, jadi mujizat terjadi. Seperti yang dikatakan orang buta dari Siloam yang disembuhkan Tuhan Yesus. Dia berani mengatakan, karena hanya orang saleh dan melakukan kehendak Bapa atau kehendak Allah saja yang bisa melakukan mujizat. Pengemis yang sudah disembuhkan itu mengakui seperti itu juga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Sesungguhnya siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan melakukan mujizat-mujizat atau pekerjaan-pekerjaan sama seperti Tuhan Yesus, bahkan lebih besar lagi. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Jika kita melakukan permintaan ya, jika ini dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, apa saja yang kita minta dalam nama Tuhan Yesus, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Ini dikatakan Tuhan Yesus. Apabila kita berdoa meminta kepada Tuhan Yesus akan melakukannya untuk atau agar Bapa dipermuliakan. Makanya Roh Kudus ada dalam diri kita. Ini dikatakan Tuhan Yesus, hal yang luar biasa. Tentunya kalau kita meminta apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, nggak mungkin kan ya kalau kita dikuasai pikiran dari iblis. Tuhan Yesus akan melakukan apa yang menjadi permintaan kita. Dan jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Apabila kita meminta dalam nama Tuhan Yesus akan melakukannya. Agar apa? Agar Bapa dipermuliakan. Amin ya. Amin.
yang benar-benar menguatkan kita, perikop yang benar-benar menguatkan kita. Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran itu sendiri. Bapa di dalam Tuhan Yesus dalam Bapa. Kita imani itu. Apapun yang kita minta dalam nama Tuhan Yesus akan melakukannya agar nama Bapa dipermuliakan. Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu kesatuan. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Luar biasa ya, perikop ini benar-benar menguatkan kita. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Amin ya, puji Tuhan.